Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Selamat datang di channel Bapak tentang video pembelajaran IPS SMP. Bapak akan upload video pembelajaran setiap minggunya atau setiap pertemuan untuk bisa kalian tonton dan kalian simak. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe bagi kalian yang belum subscribe, serta isi kolom komentar sebagai bentuk absensi kalian ya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, biasakan kita untuk berdoa terlebih dahulu, agar apa yang kita kerjakan pada hari ini mendapatkan manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Jangan lupa mengisi daftar hadir atau absensi pada link pembelajaran yang sudah Bapak share di grup kelas setiap minggu atau setiap kali pertemuannya. Ini adalah video pembelajaran keempat Bapak setelah video tentang materi pembelajaran 1 IPS kelas 7 semester 1 atau ganjil yang Bapak upload sebelumnya. Pada video ini Bapak akan menyampaikan materi pembelajaran 2 IPS kelas 7 semester 1 atau ganjil agar kita mempunyai gambaran tentang materi apa yang kita pelajari pada hari ini. Mari kita mulai dan pelajari materi pembelajaran hari ini bersama-sama. Materi pembelajaran 2 Ilmu Pengetahuan Sosial atau IPS kelas 7 semester 1 oleh Bapak Bowo Bariono. Sumber buku yang dipakai adalah buku siswa IPS SMP _MTS kelas 7 edisi revisi halaman 7 sampai dengan halaman 22. Tujuan pembelajaran. Setelah kegiatan pembelajaran dilaksanakan, peserta didik diharapkan dapat yang pertama, menunjukkan unsur-unsur atau komponen peta. Yang kedua, menyebutkan letak Indonesia secara astronomis dan geografis Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan implikasi letak Indonesia terhadap aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dan yang keempat adalah menjelaskan implikasi letak Indonesia secara geologis. Kita masuk bab 1, manusia, tempat, dan lingkungan. Materi yang akan kita pelajari adalah letak dan luas Indonesia. Yang pertama, pemahaman lokasi melalui peta. Dan yang kedua adalah letak dan luas Indonesia. Pemahaman lokasi melalui peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar dan diperkecil dengan menggunakan skala. Komponen penyusunnya terdiri atas judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis astronomis, inset, legenda, dan sumber peta. Judul peta. Judul peta menunjukkan isi suatu peta. Sebagai contoh, judul sebuah peta adalah peta penggunaan lahan di Indonesia. Maka isi dari peta tersebut adalah sebaran penggunaan lahan yang ada di Indonesia berupa permukiman, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Skala peta. Skala peta menunjukkan perbandingan antara jarak di peta dengan jarak sesungguhnya di lapangan. Contoh, skala sebuah peta adalah 1:1 juta. Berarti objek yang jaraknya 1 cm di peta berbanding dengan 1 juta cm atau 1 km di lapangan. Skala peta dapat dibedakan menjadi skala angka dan skala garis atau grafis. Skala angka. Skala angka berwujud perbandingan angka misalkan 1:10.000. Jika tidak disebutkan satuannya, di belakang angka tersebut berarti satuannya yang digunakan adalah cm. Sehingga skala angka tersebut dibaca 1 cm di peta sama dengan 10.000 cm di lapangan. Skala garis atau grafis. Skala grafis adalah skala peta yang berbentuk garis dengan ukuran tertentu. Skala grafis biasanya ada dalam kolom legenda. Jika contoh skala grafis tersebut dibuat skala angkanya, maka skalanya adalah 1:500.000. Karena 1 cm di peta berbanding 5 km di lapangan. Satuan dalam kilometer diubah menjadi cm, sehingga 5 km jika diubah dalam cm menjadi 500.000 cm. Karena itu, skala peta menjadi 1:500.000. Orientasi utara. Biasanya sebuah peta memiliki orientasi arah utara. Bentuk orientasi ditunjukkan oleh simbol berbentuk panah dengan bentuk yang bervariasi. Penempatannya pada kolom legenda atau pada bagian yang kosong di muka peta. Simbol peta. Simbol peta adalah tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan. Tujuan simbol peta adalah untuk memudahkan pengguna peta dalam membaca dan memahami isi peta. Berdasarkan bentuknya,
Simbol pada peta dapat dibedakan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Simbol titik. Simbol titik pada peta dapat beragam bentuknya. Simbol titik dapat berupa lingkaran, bujur sangkar, segitiga, dan lainnya. Lambang ibu kota biasanya diberi simbol bujur sangkar, gunung api berbentuk segitiga, dan ibu kota kabupaten berbentuk lingkaran. Simbol garis. Simbol garis dapat digambar dalam beragam bentuk dan ukuran ketebalan. Ketebalan garis dapat diatur sesuai dengan kaidah perpetaan. Simbol jalan biasanya berupa garis kontinu tanpa putus-putus dengan ketebalan sesuai dengan kelas jalannya. Simbol warna. Simbol warna digunakan pada peta dengan aturan tertentu. Tidak sembarang warna dapat digunakan untuk objek-objek tertentu, karena ada aturan perpetaan. Misalnya, warna perairan, sungai, danau, dan laut diberi warna biru, jalan diberi warna merah, dan lain-lain. Warna ketinggian dan kedalaman disesuaikan dengan objeknya yang menunjukkan adanya perubahan secara teratur dan seterusnya. Misalnya, kedalaman laut diberi warna biru dengan tingkat perubahan yang teratur dari biru terang ke biru gelap. Simbol area. Objek yang digambar pada peta biasanya berupa ilustrasi dari objek yang ada di lapangan. Simbol area juga memiliki aturan tertentu dalam pemetaannya. Misalnya, area berupa sawah digambarkan dalam bentuk poligon tertutup yang di dalamnya terdapat simbol tanaman padi. Garis koordinat. Garis koordinat adalah garis khayal pada peta berupa koordinat peta dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Garis koordinat sangat penting pada peta karena akan menunjukkan lokasi pada peta dibanding lokasi lainnya di permukaan bumi, serta menggambarkan karakteristik suatu lokasi atau wilayah yang dipetakan. Sebagai contoh, suatu lokasi yang terletak pada lintang tropis akan memiliki karakteristik iklim tropis. Inset. Inset merupakan peta kecil yang ada pada suatu peta untuk menunjukkan lokasi daerah yang dipetakan di antara lokasi lainnya yang lebih luas. Legenda. Legenda menunjukkan keterangan semua objek yang ada atau muncul pada muka peta. Pada legenda inilah, seorang pembaca peta akan mengetahui tentang objek yang ada pada wilayah yang dipetakan. Sumber peta. Sumber peta menunjukkan orang atau lembaga yang membuat peta. Dari sumber peta inilah diperoleh informasi untuk pembuat peta, sehingga bisa dinilai kualitas peta yang dihasilkannya. Letak dan luas Indonesia. Letak suatu tempat di permukaan bumi tidak hanya sekedar menunjukkan posisinya di antara tempat lainnya. Letak suatu tempat menunjukkan pula karakteristik tempat tersebut. Sebagai contoh, suatu tempat berada di daerah pantai. Karakteristik tempat tersebut dapat diidentifikasi bersuhu tinggi, berupa dataran rendah, sebagian masyarakatnya bekerja sebagai nelayan, dan seterusnya. Letak juga menunjukkan posisi suatu tempat terhadap tempat lainnya. Dalam hal ini, ada tempat yang strategis, terisolasi, dan seterusnya. Sebagai contoh, suatu tempat berada di pusat kota, karena letaknya tempat tersebut dapat dicapai dari berbagai lokasi dengan mudah, sehingga menjadi pusat kegiatan penduduk. Indonesia terletak antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Karena letaknya tersebut, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Wilayah tropis dibatasi oleh lintang 23,5 derajat lintang utara dan 23,5 derajat lintang selatan. Daerah yang ditandai arsiran merupakan wilayah tropis dan Indonesia seluruhnya masuk dalam wilayah tropis. Letak geografis merupakan posisi suatu wilayah atau negara dilihat dari kenyataannya
di permukaan bumi. Secara geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Asia yang terletak di sebelah utara Indonesia dan benua Australia yang terletak di sebelah selatan Indonesia. Selain itu, Indonesia berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Pasifik di sebelah timur Indonesia dan Samudra Hindia di sebelah barat Indonesia. Wilayah Indonesia juga berbatasan dengan sejumlah wilayah, baik wilayah negara atau samudra. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, baik berupa batas darat maupun batas laut. Indonesia berbatasan di darat dengan negara Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Sedangkan batas lautnya dengan negara India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua Nugini, Australia, dan Timor Leste. Batas Indonesia juga dapat dilihat dari posisinya, utara, selatan, barat, timur, yaitu sebagai berikut. Sebelah utara Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Sebelah selatan Indonesia berbatasan dengan Timor Leste, Australia, dan Samudra Hindia. Sebelah barat Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia. Dan sebelah timur Indonesia berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia sangat strategis karena menjadi jalur lalu lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah, dan India. Kapal-kapal dagang yang mengangkut berbagai komoditas dari Jepang, Cina, dan negara-negara lainnya melewati Indonesia menuju negara-negara tujuan di Eropa. Indonesia juga dilewati jalur perdagangan dari Asia ke arah Australia dan Selandia Baru. Letak geografis memberi pengaruh bagi Indonesia, baik secara sosial, ekonomi, maupun budaya. Karena menjadi jalur lalu lintas pelayaran dan perdagangan dunia, bangsa Indonesia telah lama menjalin interaksi sosial dengan bangsa-bangsa lain. Interaksi sosial melalui perdagangan tersebut selanjutnya menjadi jalan bagi masuknya berbagai agama ke Indonesia, seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain. Indonesia yang kaya akan sumber daya alam menjual berbagai komoditas atau hasil bumi seperti kayu cendana, lada, pala, cengkeh, dan hasil perkebunan lainnya ke negara-negara Eropa, Cina, dan negara lainnya. Negara-negara lain menjual berbagai produk barang seperti porselen, kain sutra, tenunan halus, mesin, dan lain-lain ke Indonesia. Selain keuntungan, letak geografis Indonesia juga memberi dampak yang merugikan. Budaya dari negara lain yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia kemudian masuk dan mempengaruhi kehidupan budaya bangsa Indonesia, misalnya pergaulan bebas, kesantunan, dan lain-lain. Selain itu, Indonesia juga rentan terhadap masuknya barang-barang terlarang yang diselundupkan seperti senjata api dan narkoba. Demikian video materi pembelajaran 2 IPS kelas 7 semester 1 atau ganjil. Semoga video ini bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap patuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan menerapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Semoga kita semua dijauhkan dari segala macam penyakit dan kita berharap agar pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa beraktivitas seperti biasa. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai bertemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.